Assalamualaikum Bu Linda, apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Yuli. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Hmm, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun, saya bingung loh Bu, mau utarakan kemana. Apakah Bu Yuli ada waktu untuk mendengarkan saya? Mohon maaf loh Bu ya, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah saya ada waktu Bu, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu. Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakang ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik. Apakah masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini loh Bu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Bu Yuli ingat atau tidak ya Bu, berapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Oh iya, saya ingat. Tapi bagaimana itu bisa terjadi, Bu? Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius? Tidak serius yang seperti apa, Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Baik. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Linda dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Hmm, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari internet, menaikkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bagus sekali itu, Bu. Lalu mengapa Bu Linda tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus loh, Bu. Kemudian soal output. Menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Sepertinya begitu harapan dari pengawas kemarin, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya. Nah, jadi setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Linda? Terima kasih Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu.
Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Baik. Lalu apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Sebelumnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Baiklah, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada sekolah. Betul begitu, Bu? Iya, Bu, begitulah. Menurut Ibu, apakah saya masih dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Linda dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, semoga begitu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bu Linda selanjutnya? Begini, Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya, Bu. Sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu, apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian, terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Baik, baik. Nah, lalu bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu untuk selanjutnya? Setelah ini, saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Mengenai sumber-sumber belajar, yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah menjelaskan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu, masalah ini. Alhamdulillah. Saya juga merasa sangat senang dan bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Bu Linda merasa lega. Lalu selanjutnya dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya. Saya akan juga mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya, saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Luar biasa, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa ya yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, Bu. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, Bu. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega.
Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama, Bu. Jadi, ini mohon maaf, Bu. Kebetulan saya ada janji dengan para murid, anak perwakilan saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin berikutnya. Oh ya, Bu, silahkan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Yuli. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu Linda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat dan semangat beraktivitas. Mohon maaf sebelumnya, Bu Yuli. Saya amati, hari ini Ibu kelihatan muram dan tidak banyak bicara. Ibu juga tidak bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang ada masalah? Sebenarnya saya memang lagi ada sedikit masalah, Bu. Tapi saya bingung mau cerita ke siapa. Apakah Bu Linda ada waktu untuk mendengarkan dan bisa membantu saya memecahkan masalah ini? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Cerita saja. Kebetulan saat ini saya tidak sibuk, jadi bisa meluangkan waktu dan mendengarkan cerita Ibu. Terima kasih, Bu, atas waktu yang diberikan. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya sering kepikiran tentang keadaan sekolah kita yang kemudian membuat pikiran saya jadi tidak tenang. Oh, begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Bu Yuli saat ini? Eh, apa yang Ibu harapkan dan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya dan mendapatkan solusinya, Bu. Baik, semoga nanti setelah bercerita, Ibu akan menjadi tenang dan bisa mendapatkan solusinya ya, Bu. Jadi, permasalahannya seperti apa ya, Bu? Silakan diceritakan. Begini, Bu. Saya itu sering melihat ada banyak sampah berserakan di depan kelas, apalagi setelah jam istirahat. Kotak sampah itu penuh dengan plastik bekas pembungkus makanan, Bu. Belum lagi botol-botol plastik bekas minuman dan banyak sampah yang lainnya. Hmm, iya, Bu. Sekarang memang sering terjadi hal seperti itu. Lalu, apa yang membuat Ibu Yuli menjadi tidak tenang seperti sekarang ini? Saya merasa tidak tenang karena kesadaran akan kebersihan anak-anak itu semakin menurun dari hari ke hari. Oh, begitu ya. Iya, Bu, itu yang sekarang membuat resah. Padahal selama ini anak-anak sangat peduli akan kebersihan dan selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Baik. Jadi apa yang menjadi beban pikiran Ibu sekarang adalah kepedulian anak-anak akan kebersihan kelas dan sekolah menurut eee, sekolah kita menurun ya, Bu? Betul begitu, Bu? Ya, Bu, betul sekali. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa yang menyebabkan anak-anak menjadi berkurang tingkat kepedulian akan kebersihan tersebut? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini guru-guru yang akan masuk kelas dan mengajar sepertinya kurang peduli terhadap kebersihan kelas dan sekitarnya. Guru tersebut akan langsung mengajar seperti biasa tanpa memperhatikan dulu kondisi kelas dan sekitarnya. Oh, jadi karena itu ya, Bu. Nah, kalau saya boleh tanya lagi, apalagi yang menjadi penyebab selain yang Ibu ungkapkan tadi? Ketersediaan kotak sampah dan alat kebersihan yang kurang memadai juga menjadi penyebabnya, Bu. Sapu, pel, skop, dan kotak sampah tersedia dalam jumlah yang tidak memadai. Bahkan, Bu, di beberapa kelas malah tidak ada sama sekali. Kotak sampah juga banyak yang dalam kondisi tidak layak pakai. Ngomong-ngomong, mengapa hal itu bisa terjadi ya, Bu? Menurut saya, sarana kebersihan itu sudah selayaknya diganti yang baru. Sekolah seharusnya menyediakan sarana kebersihan yang memadai agar dapat menampung banyaknya sampah yang ada. Oke.
Nah, apakah dengan tersedianya sarana kebersihan seperti yang Ibu maksud dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang Ibu pikirkan? Sebenarnya itu bukan satu-satunya hal yang dapat menyelesaikan masalah ini, Bu. Oh ya, lalu apakah masih ada hal lain yang harus dilakukan agar permasalahan kebersihan ini dapat terselesaikan? Saya pikir masih ada lagi, Bu. Apa itu, Bu Yuli? Menurut saya, guru juga harus terlibat aktif dalam memantau kebersihan, terutama ketika akan masuk kelas. Guru-guru harus memastikan kondisi kelas dan sekitarnya bersih dulu, dan kotak sampah tidak bersih penuh dengan sampah sebelum mereka mulai mengajar. Luar biasa, Bu Yuli. Ibu sudah bisa mengidentifikasi masalah yang sedang Ibu hadapi. Lalu, apalagi yang Ibu rasakan sekarang? Sebetulnya, Bu, saya ingin sekali menyampaikan hal tersebut, tapi saya khawatir kalau apa yang saya lakukan ini akan membuat banyak guru tidak suka dan terganggu, karena ya mereka harus mengkondisikan dulu kelas sebelum mereka mulai mengajar. Saya paham apa yang Ibu rasakan, tapi menurut Ibu, apakah dengan Ibu diam saja dan tidak menyampaikan apa yang Ibu pikirkan tadi, Ibu merasa bisa tenang dan fokus mengajar? Sebenarnya tidak, Bu. Saya merasa tidak fokus mengajar ya karena masih kepikiran masalah kebersihan ini. Baik, itu berarti Ibu adalah seorang guru yang sangat perhatian dan peduli akan keadaan sekolah. Ibu merasa bahwa kebersihan sekolah adalah hal yang sangat penting. Karena itu, salah satu unsur terciptanya pembelajaran yang kondusif. Betul begitu, Bu? Betul sekali, Bu. Saya yakin dengan keadaan kelas dan sekolah yang bersih akan membuat murid semangat belajar dan pembelajaran akan berlangsung dengan nyaman dan baik. Jika semua warga sekolah mendukung hal ini, maka tingkat kesadaran akan kebersihan anak-anak akan kembali meningkat dan permasalahan sampah yang menumpuk di depan kelas akan terselesaikan. Masya Allah, luar biasa, Bu Yuli. Apa yang Ibu sampaikan tadi adalah hal yang memang benar, karena tanpa dukung dari semua warga sekolah, maka akan mustahil masalah kebersihan sekolah akan dapat teratasi dengan baik. Oke, jadi selanjutnya apa sih rencana Ibu selanjutnya? Gini Bu, rencananya saya akan mengajak semua warga sekolah untuk peduli terhadap masalah kebersihan sekolah ini, Bu. Rencananya sangat bagus, Bu. Lalu, bagaimana cara Ibu akan agar semua warga sekolah menjadi peduli terhadap masalah kebersihan di sekolah ini? Begini Bu, saya berencana akan memulainya dengan cara menemui kepala sekolah dan berdiskusi mengenai implementasi kebersihan di sekolah dengan para rekan guru, petugas kantin, satpam, perwakilan OSIS, dan orang tua para murid. Dan saya juga akan menyampaikan dengan baik kepada pihak sekolah agar sarana dan prasarana kebersihan sekolah dapat tersedia dengan memadai untuk menunjang terwujudnya sekolah yang bersih, yang dapat membuat nyaman dan pembelajaran dapat berlangsung lebih baik lagi. Wah, luar biasa dan keren sekali, Bu. Langkah penyelesaian yang akan Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Wah, begitu ya, Bu. Alhamdulillah, saya sekarang merasa lebih baik dari sebelum saya bercerita dengan Ibu. Saya jadi merasa yakin dan tenang karena sudah mendapatkan pencerahan setelah kita ngobrol. Alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya, Bu. Pada akhirnya, Ibu Yuli sudah merasa lega dan lebih tenang dari sebelumnya. Nah, terus dari yang sudah Bu Yuli rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kapan Ibu akan memulai waktunya? Baik, Bu. Mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan. Saya akan mencari tahu apakah kepala sekolah sedang ada di kantor atau sedang dinas luar. Jika beliau sedang ada di kantor, maka saya akan meminta izin untuk bertemu dan berdiskusi dengan beliau. Insya Allah, setelah selesai jam mengajar nanti, saya akan melakukannya. Selanjutnya, saya akan menunggu arahan dari kepala sekolah terkait implementasi kebersihan tersebut dengan semua warga sekolah. Semoga beliau mendukung rencana saya tersebut, sehingga kegiatan implementasi tersebut dapat segera dilakukan, Bu.
Luar biasa, Bu. Terima kasih. Lalu, selanjutnya, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkomunikasi dengan wakil-wakil kepala sekolah agar rencana saya mendapat dukungan dari mereka. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terrealisasi ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan bersemangat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bu Linda untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sehingga sekarang saya merasa lega dan tenang. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Bu untuk murid-murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bu Yuli, apakah masih ada yang mau dibicarakan? Sepertinya cukup Bu. Kebetulan jam pelajaran saya juga sudah masuk. Jadi saya harus mengajar dulu. Oh ya, silakan. Tetap semangat Bu Yuli ya. Stay healthy and safe. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.